Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3346 sampai bab 3347. Ye Chong mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Beri kamu wajah, apakah kamu pantas mendapatkannya?" Lo San menatap Ye Chong dengan wajah muram dan berkata dengan suara rendah, "Nak, apakah kamu menolakku?" Chong tersenyum sedikit. Sambil tersenyum, dia tetap bergeming, "Kamu tahu apa yang kamu tanyakan?" Lo San mendengus dingin, lalu melihatnya mundur beberapa langkah dan sampai ke sebuah batu besar di pinggir jalan. Segera setelah itu, dia menarik napas dan menyerang dengan telapak tangan yang keras. Sesaat, angin menderu-deru di telapak tangannya, dan dengan suara yang keras, batu keras itu hancur di telapak tangannya, dan pecahannya beterbangan kemana-mana. Beberapa pejalan kaki di sekitar ketakutan dengan pemandangan ini dan berteriak untuk menghindarinya. Lo San berbalik dan menatap Ye Chong dengan dingin. "Ini adalah kekuatanku. Jika kamu tidak setuju, nasibmu akan sama dengan batu ini." Ye Chong dan Zhou Qiong saling memandang dan keduanya berkata, "Ada sesuatu yang lucu di mata orang lain." Dua tindakan Lo San tidak cukup memalukan di sini. "Kamu boleh pergi, agar tidak malu nanti." Wajah Lo San menjadi gelap. "Nak, kamu terlalu tidak berterima kasih. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengambil tindakan? Apa, kamu ingin memaksaku ke dokter?" Lo San mendengus dingin. "Penyakit hari ini, kamu harus melihatnya, atau kamu tidak melihatnya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat bayangan putih berkedip di sebelah Ye Chong. Zhou Qiong sudah bergegas keluar. Boom, terdengar suara teredam. Lo San diusir oleh Zhou Qiong. Seperti sekantong besar sampah, Lo San menghantam petak bunga di belakang, menghancurkan bebatuan di petak bunga. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, memegangi dadanya dan menyeringai, tampak sangat kesakitan. "Sungguh, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya?" kata Zhou Qiong. Ye Chong tersenyum, tidak buruk. Setelah mengatakan itu, dia dan Zhou Qiong pergi dari sini. Saat itulah Lo San bangkit dari tanah, memegangi dadanya dan melihat ke belakang kedua orang itu dengan ekspresi menyakitkan. "Sialan, cepat atau lambat aku akan mengganti kerugian hari ini," Lo San mengutuk. Keesokan paginya, matahari bersinar melalui celah tirai ke kamar Ye Chong. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuh Ye Chong. Ye Chong menggeliat dan perlahan membuka matanya. Ketika Ye Chong membuka matanya, dia menemukan Zhou Qiong sedang duduk di sebelahnya dan menatapnya sambil tersenyum. Ye Chong kaget dan pikirannya sedikit bingung. "Tidak, kita punya 2 kamar kemarin, benar kan? Mungkinkah aku linglung dan tidur dengan Zhou Qiong?" Memikirkan hal ini, Ye Chong dengan cepat menatap Zhou Qiong dan kemudian dirinya sendiri. Dia sendiri masih mengenakan pakaian, tetapi Zhou Qiong telah mengenakan rok bermotif bunga kuning angsa yang indah, dan telah merias wajah yang indah. Ye Chong bertanya dengan ragu, kita tidur bersama kemarin?" Mendengar ini, wajah Zhou Qiong tiba-tiba memerah. "Oh, apa yang kamu pikirkan?" Zhou Qiong berkata dengan malu-malu. "Kami membuka 2 kamar kemarin. Apakah kamu lupa?" Ye Chong dan Zhou Qiong makan malam kemarin dan check-in ke hotel untuk mempersiapkan keberangkatan hari ini.
Lalu apa yang terjadi padamu? Ye Chong bertanya. Kamu datang ke kamarku? Zhou Qiong berkata dengan bangga. Kunci semacam ini tidak penting bagiku. Aku telah belajar cara mengambilnya. Kamu dapat membuka kunci apapun. Ye Chong berkata dengan ekspresi kosong. Kamu tidak akan datang ke rumahku sepagi ini. Kan, lihat. Matahari sudah tinggi. Aku bangun 1 jam yang lalu. Jadi cepatlah pergi, Zhou Qiong berkata dengan penuh semangat. Ternyata mereka akan pergi ke Laut Selatan hari ini, jadi Zhou Qiong sangat bersemangat dan bangun pagi-pagi sekali. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Zhou Qiong mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, memang benar, Dewa Tanah masih tetap di tempat tidur. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak punya pilihan selain melompat dari tempat tidur dan pergi mandi. Setengah jam kemudian, semuanya beres. Keduanya sarapan sederhana di hotel, lalu keluar dan naik taksi, bersiap menuju bandara dan memulai perjalanan ke Laut Selatan. Zhou Qiong memiliki senyuman penuh harap di wajahnya. Dan matanya bersinar penuh harap, bahkan di bawah cahaya pagi. Namun, ada yang tidak beres. Mereka berkendara ke bandara dan mengalami masalah saat membeli tiket. Kondektur memberitahu mereka bahwa semua tiket pesawat dan tiket kereta api sekarang tidak tersedia untuk dibeli. Ye Chong bertanya pada kondektur alasannya. Kondektur mengatakan bahwa kartu identitas Ye Chong dan Zhou Qiong dibatasi. Ye Chong mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera menyadari bahwa ini mungkin dilakukan dengan sengaja. Bukankah itu Wu Dagang? Zhou Qiong bertanya. Ye Chong berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin dia. Saat ini, telepon Ye Chong berdering. Ternyata itu panggilan Wu Dagang. Sepertinya Wu Dagang sedang memantau keberadaan Ye Chong dan yang lainnya. Suara Wu Dagang terdengar melalui telepon, dengan sedikit rasa bangga. Tuan Ye, sepertinya Anda mengalami beberapa masalah kecil dalam rencana perjalanan Anda hari ini. Jika Anda bersedia datang dan berbicara, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ye Chong mencibir. Dia tahu bahwa ini adalah rencana pejabat untuk memaksanya menyerah. Faktanya, jika bukan karena Ye Chong, tidak perlu menggunakan transportasi sama sekali. Dan meskipun pesawat biasa tidak tersedia, Ye Chong masih dapat menemukan saluran pertama dan menggunakan pesawat di saluran pertama untuk menuju ke Laut Selatan. Tapi kali ini, Ye Chong memutuskan untuk memberi pelajaran pada Wu Dagang karena menyalahgunakan kekuasaannya. Oke, dimanapun kamu berada, aku akan pergi ke sana sekarang, Ye Chong berkata dengan tenang. Wu Dagang tersenyum di telepon, jangan khawatir, kami akan berada di restoran Cheng Hua pada jam 11 siang hari ini. Jika Anda tiba tepat waktu, Anda mungkin bisa naik pesawat pada malam hari. Harga dirinya sendiri, sama sekali aku tidak menyadari keberadaan seperti apa yang telah aku provokasi. Oke, Ye Chong setuju dan menutup telepon. Zhou Qiong sangat marah, Wu Dagang sialan ini. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Tidak, serahkan sisanya padaku. Kemudian, Zhou Qiong memeriksa hotel ini di ponselnya. Cheng Hua Hotel tidak terletak di kota kecil ini, tetapi di kota yang berdekatan. Ini adalah hotel paling terkenal dan mewah dalam jarak ribuan kilometer. Yang bisa keluar masuk sini semuanya adalah orang kaya atau bangsawan.
Kamu bilang Wu Dagang benar-benar meningkatkan kelasnya kali ini dan pergi ke hotel mewah. Apakah dia ingin meminta maaf kepada kita? Zhou Qiong bertanya dengan bingung. Ye Chong tersenyum. Apakah Anda pernah melihat permintaan maaf dibuat seperti ini? Zhou Qiong cemberut. Bagaimana orang bisa menggunakan metode ini untuk memaksa seseorang meminta maaf? Mengapa demikian? Zhou Qiong bertanya. Ye Chong berkata, saya kira, selain kita, dia juga mengadakan jamuan makan untuk seseorang yang dia anggap penting. Oh, Ye Chong melanjutkan, dialah yang mengundang Lou San tadi malam. Kita sudah menjaga Lou San. Bukankah Wu Dagang tahu betapa kuatnya kita? Jika dia berani macam-macam dengan kita sekarang, itu berarti dia juga mengenal Bilou, pria yang lebih kuat. Zhou Qiong mengangguk. Oh, itu dia. Wu Dagang ini benar-benar bukan orang baik. Tidak peduli siapa dia, aku akan menendangnya ketika waktunya tiba. Chenghua Hotel adalah sebuah bangunan mewah yang terletak di pusat kota, kawasan jalan komersial termewah. Lobi didekorasi dengan elegan dan memiliki suasana elegan. Di dalam hotel, lampu kristal di langit-langit bersinar dengan cahaya keemasan, menyebarkan cahaya terang kemana-mana. Dindingnya dihiasi berbagai dekorasi mewah. Di kamar pribadi yang megah, Wu Dagang mengadakan jamuan makan untuk orang yang spesial. Selain dia, ada juga istrinya Alan, dan ahli bela diri Lou San yang kemarin ditendang oleh Zhou Qiong. Dan orang spesial ini tidak lain adalah guru Lou San. Wu Dagang bertemu Lou San secara kebetulan dan terus meningkat sejak saat itu. Dalam pandangan Wu Dagang, Lou San sendiri adalah seorang pejuang yang tidak boleh dianggap remeh. Tak perlu dikatakan lagi, tuannya adalah sosok legendaris. Bahkan Wu Dagang tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tuannya. Saat ini, di ruang pribadi, sebuah meja bundar besar dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat, dan aroma anggur meluap. Wu Dagang mengenakan jaket tipis, dan istrinya Alan juga mengenakan gaun cantik dan perhiasan mahal. Tuan Lou San adalah seorang lelaki tua berambut putih yang tampak berusia 80-an, mengenakan setelan tang. Meski terlihat lebih tua, ia energik, matanya bersinar, dan tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Melihat betapa kuatnya tubuhnya, bahkan Wu Dagang pun merasa malu. Jika Anda mengenal seseorang saat ini, Anda dapat mengenali bahwa lelaki tua ini tidak lain adalah Tuan Qiangwang. Dua murid Master Qiangwang, satu adalah Tai Danzi dan yang lainnya adalah Lou San. Keduanya adalah master terkenal di dunia seni bela diri. Tapi kali ini, Master Qiangwang awalnya membawa Lou San ke Yumen Tiangwan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan para pahlawan. Akibatnya, sesuatu terjadi di Lou San dan dia tertunda. Sebelum dia bisa mencapai Yumen Tiangwan, Tuan Qiangwang dipukul mundur oleh Ye Chong. Master Qiangwang tidak hanya gagal menghadiri pertemuan para pahlawan, tetapi lengannya juga patah. Setelah Tuan Qiangwang melarikan diri menuruni gunung, dia tidak pergi jauh dan masih berada di dekatnya. Sedangkan Tie Danzi telah lama diusir oleh Tuan Qiangwang. Kemudian, Lou San menghubungi guru Qiangwang dan berlatih di dekatnya. Kemarin, Lou San menerima undangan dari Wu Dagang dan datang mencari Ye Chong untuk bersyafaat, tapi dia dipukuli. Oleh karena itu, Lou San mengundang guru Qiangwang ke sini hari ini, berharap guru Qiangwang akan membalaskan dendamnya.
Ketika dia mendengar bahwa Tuan Qiang Wang akan datang, Wu Dagang tentu saja tidak berani mengabaikannya. Seperti yang dikatakan Ye Chong, dia menemukan hotel paling mewah di dekatnya untuk menghiburnya. Saya melihat Wu Dagang mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada Guru Qiang Wang dengan senyuman di wajahnya, "Guru, reputasi Anda sangat luas. Saya sangat beruntung bisa minum bersama Anda hari ini." Alan juga menggema. Dia ada sedikit sanjungan dalam senyumannya, dan bahkan dengan wajahnya yang sakit, dia dapat melihatnya. "Guru, kultivasi Anda tidak ada bandingannya di dunia, dan kami, suami dan istri, telah mengagumi Anda sejak lama." Sang master, matanya menunjukkan sedikit kelicikan. Dia mengambil gelas anggur dan berkata dengan hormat, "Tuan, Wu Dagang dan Nyonya Alan adalah teman saya, dan mereka adalah pengagum setia Anda. Kekaguman mereka terhadap Anda dapat dilihat dari matahari dan bulan." Sedikit, jelas menikmati pujian itu. Setelah 3 kali minum, suasana berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Wu Dagang mengambil kesempatan untuk menyebutkan masalah Ye Chong kepada Guru Qiang Wang. "Guru, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Baru-baru ini, ada seorang dokter muda yang juga anggota dunia seni bela diri. Dia mengandalkan keterampilan medisnya untuk tidak mengambil yang lain dengan serius. Dia bahkan tidak mau mengobati penyakit istri saya." Alan juga menambahkan kecemburuan, "Ya, Tuan, orang ini terlalu tidak sopan. Kami meminta bantuan, tetapi dia berulang kali menolak." Lo San mengambil kesempatan itu untuk menambahkan bahan bakar ke api. "Tuan, anak ini tidak hanya menyinggung Wu Dagang, tetapi juga memukuli saya. Dia memiliki karakter moral. Tetapi dia tidak menganggap Anda serius. Anda harus memberinya pelajaran. Katakanlah, kian-kian Master Guang ini tidak memiliki ingatan dan masih ingin membalaskan dendam murid-muridnya." Namun dalam pandangan Guru Qiang Wang, seorang dokter di dunia seni bela diri mungkin memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi tidak mungkin dia memiliki keterampilan kultivasi yang baik. Jadi dia sudah menyetujui dalam hatinya bahwa anak laki-laki ini bukan lagi lawannya. Guru Qiang Wang mendengarkan keluhan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan suara rendah, "Haha. Karena pemuda ini tidak memahami keadaan saat ini, maka saya akan mendidiknya dan melihat kemampuannya." Dan Alan melihat wajah mereka. Dia tersenyum bangga, seolah dia telah melihat adegan di mana Ye Chong diberi pelajaran. Lo San juga menunjukkan senyuman sinis, seolah dia menantikan pertunjukan yang bagus. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chong bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi, dan mereka tidak dapat membayangkan seperti apa rupa Tuan Qiang Wang ketika dia melihat Ye Chong. Lokasi Hotel Chenghua ini masih agak jauh dari bandara tempat Ye Chong dan Zhou Qiong berada. Sekalipun Anda berkendara cepat, itu akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Ye Chong dan Zhou Qiong meninggalkan bandara, naik taksi lagi, dan menuju ke hotel yang disepakati. Saat mobil berhenti di depan hotel, waktu sudah menunjukkan 2 jam kemudian, pukul 11.20 siang. Wu Dagang melihat arlojinya dan masih mengeluh kepada Guru Qiang Wang dan yang lainnya bahwa anak ini terlalu sombong dan berani terlambat. Hampir pada saat yang sama ketika Ye Chong dan Zhou Qiong tiba di pintu, Sekretaris Wu Dagang masuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Wu Dagang.
Ternyata itu masalah pekerjaan. Wu Dagang segera meminta maaf kepada Tuan Qiangwang, lalu keluar bersama sekretarisnya. Alan juga mengatakan dia ingin ke kamar mandi dan berjalan keluar. Di kamar pribadi, hanya Tuan Qiangwang dan Lo San yang tersisa. Tuan Qiangwang mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu bertanya perlahan, "Lo San, itu saja. Tahukah kamu siapa nama pemuda ini?" "Saya dengar nama anak laki-laki ini adalah Ye Chong atau semacamnya." Puff, Tuan Qiangwang memuntahkan seteguk anggur. Matanya melebar, penuh ketakutan. "Maksudmu dia, siapa namanya? Kapan Lo San pernah melihat tuannya seperti ini?" Dia terlalu takut untuk berbicara. Di sisi lain, ketika Ye Chong dan Zhou Qiong masuk, mereka kebetulan bertemu Wu Dagang dan Alan. Wu Dagang telah selesai menangani masalah ini, dan Alan juga keluar dari kamar mandi. Keduanya bertemu dan hendak memasuki kamar pribadi, ketika mereka melihat Ye Chong. Melihat Ye Chong dan Zhou Qiong berjalan ke restoran, Wu Dagang tersenyum munafik, matanya penuh provokasi. "Sepertinya kamu masih di sini. Haha, selamat datang." Zhou Qiong membenci kemunafikan Wu Dagang. Dia tidak melakukannya. Dia berkata dengan sabar, "Ayo, beritahu saya, apa yang Anda inginkan?" Wu Dagang menyembunyikan senyumnya, ekspresinya menjadi serius. Dan dia berkata dengan percaya diri, "Saya hanya berharap Anda dapat mempertimbangkan kembali apa yang saya katakan kemarin. Selama Anda setuju, masalah perjalananmu tidak lagi menjadi masalah." Ye Chong memandang Wu Dagang dengan dingin. "Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kemarin, dan kamu tidak layak mengancamku." "Haha. Kamu tidak layak mengancamku. Aku memang tidak memenuhi syarat untuk mengancammu. Tapi aku punya teman di sini hari ini. Aku ingin tahu apakah kamu berani ikut denganku menemuinya," kata Wu Dagang. Ye Chong tersenyum. "Aku sudah memikirkannya sejak lama. Ayo, biarkan aku melihat kucing dan anjing apa yang kamu temukan. Kamu akan menyesalinya." Bersambung.